Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini bisa dapat bertemu kembali dan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen. Sebelum saya mempresentasikan kepribadian dan gaya hidup konsumen, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Munawar AMD, nomor induk mahasiswa 201041417296, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalin SCMM, kelas konversi Putu Sibau, Universitas Pancabakti Pontianak. Baiklah, saya langsung aja dengan materinya, yaitu kepribadian dan gaya hidup konsumen. Pernahkah Anda memperhatikan teman-teman atau saudara ketika mereka mendengar suatu berita yang menjadikan atau mengembirakan? Mereka memperlihatkan mimik wajah dan reaksi yang berbeda. Itulah salah satu contoh yang menunjukkan kepribadian yang berbeda. Memahami kepribadian konsumen adalah penting bagi pemasar karena kepribadian bisa terkait dengan perilaku konsumen. Perbedaan dalam kepribadian akan mempengaruhi perilakunya dalam membeli atau membeli produk. Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri. Inner psychological karakteristik. Manusia perbedaannya karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Karakteristik kepribadian. Kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Tidak ada manusia yang sama persis. Kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu telah terbentuk sejak masa kecil dan telah mempengaruhi perilaku dalam waktu yang relatif lama. Kepribadian dapat berubah. Situasi bisa menyebabkan seseorang mengubah kepribadiannya. Teori kepribadian. Teori kepribadian Freud. Teori kepribadian neo-Freud. Teori ciri. Teori kepribadian Freud. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari unconscious needs atau dorongan dari dalam manusia drive seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Salah satunya ada ID, ego, dan super ego. ID adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir yang mendorong munculnya kebutuhan psikologis seperti rasa lapar, haus, nafsu, dan seks. Freud berpendapat bahwa ID akan mendorong manusia melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya tanpa memperhatikan konsekuensi dari perilakunya. Ego merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Ego berfungsi sebagai penengah antara ID dan super ego. Ego berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi ID dan apa yang dituntut oleh super ego. Super ego adalah aspek psikologis pada diri manusia menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh pada norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Superego menyebabkan manusia memperhatikan apa yang baik dan apa yang buruk bagi suatu masyarakat dan perilakunya disesuaikan dengan apa yang baik menurut lingkungan sosialnya. Kaitan teori Freud dengan perilaku konsumen, motivasi manusia sebagian besar tidak disadari, sehingga konsumen seringkali tidak menyadari atau tidak tahu alasan sesungguhnya mereka membeli suatu produk. Karena itu, apa yang dibeli dan apa yang dikonsumsi oleh konsumen merupakan gambaran dari kepribadian konsumen tersebut. Pakaian, kendaraan, aksesoris yang konsumen pakai memperlihatkan kepribadian konsumen tersebut. Teori dan pemasaran, pengiklan sering menggunakan unsur-unsur seksual dari wanita maupun laki-laki. Teori neo-Freud, hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Perbedaan dengan teori Freud, lingkungan sosial berpengaruh dalam pembentukan kepribadian manusia, bukan insting manusia. Motivasi berperilaku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teori neo-Freud, Alfred Adler berpendapat bahwa manusia berusaha mencapai berbagai tujuan rasional yang disebut gaya hidup. Sullivan, manusia terus membina hubungan dengan manusia lainnya untuk memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Horney,
mengemukakan kepribadian manusia terdiri dari 3 kategori, yaitu complain, agresif, dan defect. Teori Hermi, complain, dicirikan adanya ketergantungan seseorang kepada orang lain. Ia menginginkan orang lain menyayanginya, menghargainya, dan membutuhkan. Agresif, kepribadian yang dicirikan adanya motivasi untuk memperoleh kekuasaan. Dead set, kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan ingin bebas dari kewajiban. Trait adalah sifat atau karakteristik yang membedakan antara satu individu dengan yang lain, yang bersifat permanen dan konsisten. Keinovatifan konsumen yaitu seberapa besar kemampuan seseorang untuk menerima berbagai pengalaman baru. Materialisme konsumen, tingkat kecenderungan konsumen pada kepemilikan duniawi. Etnosentrisme konsumen, kemungkinan konsumen untuk menerima atau menolak berbagai buatan luar negeri. Kepribadian dan memahami konsumen, keinovatifan konsumen, consumer innovativeness. Faktor kepribadian kognitif, dari materialisme konsumen sampai ke konsumsi kompulsif. Etnosentrisme konsumen, keinovatifan konsumen, konsumen yang suka menjadi pertama dalam menggunakan barang, jasa, atau praktik baru. Perbedaan inovator dengan non-inovator. Beberapa karakteristik yang digunakan, keinovatifan konsumen, dogmatisme, karakter sosial, tingkat stimulasi optimum, pencari variasi kesenangan baru. Dogmatisme, sifat kepribadian yang mengukur tingkat penolakan terhadap sesuatu yang baru yang tidak dikenal serta informasi yang berlawanan dengan keyakinannya. Law dogmatis, customer, cenderung menjadikan produk baru sebagai alternatif kebutuhan mereka. Highlight, dogmatis, customer, cenderung memilih produk yang lebih mapan dan mereka akan menjadikan iklan sebagai pertimbangan apabila datang dari tokoh yang terkenal. Karakter sosial, inner directed consumer, cenderungan menggunakan nilai ataupun standar dalam diri untuk mengevaluasi produk atau jasa baru dan berkemungkinan menjadi konsumen inovator. Other directed consumer, kecenderungan melihat orang lain untuk memberikan arah, untuk menentukan apakah tindakannya salah atau benar, dan mereka kurang berkemungkinan menjadi konsumen inovator. Tingkat stimulasi optimum atau TSO, karakteristik yang mengukur tingkat pemenuhan individu. Riset menemukan tingkat stimulasi optimum TSO yang tinggi berkaitan dengan kesediaan yang lebih besar untuk mengambil risiko. Pencari variasi kesenangan baru, sifat yang digerakkan oleh kepribadian yang persis sama dan berhubungan dengan TSO. B. Faktor kepribadian kognitif, kebutuhan akan kognisi mengukur kebutuhan dan kesenangan seseorang untuk berpikir. Orang dengan KK tinggi mungkin lebih responsif terhadap bagian iklan yang banyak memuat informasi atau deskripsi yang berhubungan dengan produk. Orang dengan KK rendah mungkin lebih tertarik pada latar belakang atau aspek di sekitar iklan. Visualizer versus verbalizer. Visualizer, konsumen yang lebih menyukai informasi visual dan produk yang menekankan pada penawaran visual. Verbalizer, konsumen yang lebih menyukai informasi dan produk tertulis atau verbal. Materialisme konsumen, ciri-cirinya, mereka sangat menghargai barang yang dapat diperoleh dan dapat dipamerkan. Mereka sangat egosentris dan egois. Mereka mencari gaya hidup dengan banyak barang. Kebanyakan milik mereka tidak memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar. Perilaku konsumen yang mendalam, karakteristiknya, minat yang mendalam terhadap barang atau produk tertentu, kesediaan untuk bepergian jauh dalam rangka menambah contoh barang atau golongan produk yang diminati, dedikasi untuk mengorbankan uang dan waktu yang banyak secara bebas untuk mencari barang atau produk tersebut. Perilaku konsumen yang kompulsif merupakan perilaku abnormal akibat kecanduan dan tindakan mereka dapat berakibat merusak diri sendiri dan orang-orang di sekeliling mereka. Etnosentrisme konsumen. Konsumen yang sangat etnosentris mungkin merasa tidak pantas atau merasa salah bila membeli produk buatan luar negeri karena pengaruh ekonomi yang ditimbulkannya terhadap perekonomian dalam negeri. Kepribadian merek.
Para konsumen menghubungkan berbagai sifat atau karakteristik mirip kepribadian pada berbagai merek di berbagai macam golongan produk. Kepribadian merek ini dapat bersifat fungsional maupun simbolis. Personifikasi merek, kepribadian produk dan gender, kepribadian dan warna. Diri dan citra diri. Citra diri atau persepsi mengenai diri sangat erat hubungannya dengan kepribadian, di mana orang cenderung membeli produk dan jasa serta menjadi pelanggan perusahaan retail yang punya citra atau kepribadian yang cocok dengan citra diri mereka sendiri. Satu atau banyak pribadi, susunan citra diri, perluasan diri, mengubah pribadi, keangkuhan dan perilaku konsumen. Susunan citra diri aktual, citra diri ideal, citra diri sosial ideal, citra diri yang diharapkan. Peluasan diri secara aktual memberi kesempatan seseorang melakukan hal-hal yang biasanya akan sangat sulit untuk mustahil diselesaikan sendiri. Secara simbolis, dengan membuat orang itu merasa lebih baik atau lebih besar. Dengan memberikan status atau peringkat, contoh, ke para kolektor karya seni yang langka. Dengan memberikan perasaan abadi, dengan mewariskan barang-barang milik yang berharga kepada anggota keluarga yang lebih muda. Dengan memberkahi dengan kekuatan gaib, contoh, peniti Samyong yang diwarisi dari seorang bibi mungkin dirasakan sebagai jimat gaib yang memberikan nasib baik jika kepribadian atau diri yang sesungguhnya. Adanya internet telah mendefinisikan kembali identitas manusia dengan menciptakan pribadi online dari sudut pandang perilaku konsumen. Kesempatan untuk mencoba kepribadian baru dapat menimbulkan perubahan dalam bentuk perilaku membeli yang dipilih, yang pada gilirannya dapat memberikan peluang baru kepada para pemasar untuk menargetkan berbagai pribadi online. Manfaat bagi pemasar. Pemasar dapat menggunakan konsep kepribadian untuk mengkomunikasikan produk sehingga memiliki positioning sesuai dengan kepribadian konsumen yang dituju. Contoh, motor Yamaha dan Honda. Gaya hidup atau lifestyle pada prinsipnya adalah bagaimana seorang menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang senang mencari hiburan bersama teman-temannya. Ada yang senang menyendiri, berpergian bersama keluarga, berbelanja, dan lain sebagainya. Perbedaan kepribadian dan gaya hidup kemudian lebih menggambarkan karakteristik terdalam yang ada pada diri manusia, sering disebut cara berpikir, merasa, dan berpersepsi. Kepribadian merefleksikan karakteristik internal individu, sedangkan gaya hidup menggambarkan manifestasi eksternal dari karakteristik tersebut. Aplikasi pada pemasaran. Iklan gudang garam menunjukkan gaya hidup generasi yang kreatif, yaitu generasi muda yang aktif dan produktif. Psikografik adalah variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur gaya hidup. Variabelnya sikap, nilai, aktivitas, minat, opini, dan demografi. Psikografik sering diartikan sebagai pengukuran AIO, Activity Interest Opinion, yaitu pengukuran kegiatan, minat, dan pendapat konsumen. Aktivitas tindakan nyata seperti menonton, berbelanja di toko, atau menceritakan kepada tetangga mengenai pelayanan yang baru. Interest, minat akan semacam objek, peristiwa, atau topik adalah tingkat kegerahan yang menyertai perhatian khusus atau terus-menerus kepadanya. Opinion, jawaban lisan atau tertulis yang orang berikan sebagai respon terhadap situasi, stimulus di mana terdapat semacam pertanyaan yang untuk diajukan. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan pada hari ini dalam mata kuliah manajemen pemasaran yang judulnya materi kepribadian dan gaya hidup konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.